Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Kita kembali bersama-sama beribadah di Komisi Dewasa GKI Mangga Besar. Puji syukur kita panjatkan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita menyanyikan pujian syukur kita dengan pujian PKJ 7 bait 1 sampai 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, setiap hari ya Tuhan selalu senantiasa Tuhan memberikan kami begitu berkat, kesehatan dan juga ya Tuhan kasih-Mu untuk kehidupan kami. Bapa, kami tahu ya Tuhan kelemahan kami. Untuk itu ya Bapa, kami datang dan memohon ya Tuhan pengampunan kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami layak ya Tuhan beribadah bersama-sama. Tuhan, inilah doa-doa kami memohon dan mengucapkan syukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu kasih kepada kami. Kami bungkus di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema Komisi Dewasa pada siang hari ini yaitu doa yang memulihkan. Bacaannya yang diambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 17. Untuk kata pembuka ibadah pada siang hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 16 yang berbunyi, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Untuk itu kita menyambut pembukaan kata pembuka kita. Mari saya mengajak kita menyanyikan pujian dari PKJ 39 bait 1 sampai 3. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Hidupku berbeban
Mari Bapak dan Ibu, kita akan membaca Mazmur, diambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian dari PKJ 198 bait 1 sampai 3. Di hatiku ya Yesus. Salam sejahtera, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa saudara-saudara kembali.
saya tetap mendoakan untuk situasi, untuk kondisi saudara-saudara dalam keadaan yang baik. Pada saat ini tema kita tadi sudah disampaikan dalam kata pembuka, yaitu doa yang memulihkan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan memberi kami kesempatan untuk terus bergaul dengan Engkau, khususnya melalui doa-doa kami, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biarlah suara Tuhan boleh kami dengar dengan baik dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, biarlah hamba-Mu ini dapat menyampaikan pesan dari Bapa di surga untuk kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini Komisi Dewasa terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 17. Saya membacakan untuk kita semua begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Doa yang memulihkan. Saudara-saudara, saya sangat yakin bahwa kehidupan iman kita, khususnya dalam hal berdoa, doa kita didengarkan oleh Tuhan. Doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mendengar doa kita. Nah, seringkali apa sih ukurannya doa Tuhan mendengar doa kita? Ukurannya adalah keinginan-keinginan kita dikabulkan. Tapi saya mengingatkan kembali perenungan firman Tuhan minggu lalu. Kan tidak semua keinginan kita itu dipenuhi oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Ada keinginan yang tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Tuhan, yaitu kalau keinginan berangkat dari nafsu duniawi kita, dari keserakahan, dari egoisme kita. Nah, hari ini rupanya tema itu berlanjut. Kali ini tentang doa yang memulihkan. Jadi tadi saya mengatakan kita ingin kalau doa itu dijawab oleh Tuhan. Kita ingin kalau ada keadaan-keadaan yang buruk, yang sulit, penderitaan, sakit, penyakit, lalu kita bawa dalam doa dan kemudian sembuh, mengalami pemulihan. Saudara-saudara, kalau kita cermati pembacaan firman Tuhan hari ini, Rasul Yakobus sangat yakin bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia mampu menjawab doa-doa kita.
Nah, saudara-saudara, kita telaah bagian-bagian yang tadi kita baca. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, oh, saya yakin dan percaya, bukan hanya dulu di jemaat Yakobus, banyak orang yang menderita. Penderitaan itu bisa dari dirinya karena sakit penyakit, karena kekurangan segala sesuatu, sandang pangan, ekonomi yang buruk dan lain sebagainya, akhirnya menderita. Ada juga penderitaan karena tekanan intimidasi, karena penganiayaan. Ini dilakukan oleh misalnya saja Kekaisaran Romawi atau orang-orang Yahudi yang konflik, yang tidak senang dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi mereka menderita karena kehidupan yang susah, lalu juga karena tekanan, penderitaan ini karena penganiayaan. Resepnya kok gampang sekali. Kalau ada yang menderita, baiklah berdoa. Saudara-saudara, di kita juga begitu kan? Kalau ada yang menderita, ada yang sakit, ada yang kekurangan, ada pergumulan, kita melakukan itu. Kita berdoa. Makin orang menderita, makin kencang ia berdoa. Saudara, lalu tidak hanya itu, Yakobus mengatakan kalau ada orang yang gembira, baiklah ia menyanyi. Jadi ini tidak timpang gitu. Ada yang menderita, berdoa. Kalau ada yang bersuka cita, menyanyilah dengan bersyukur. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, lebih spesifik lagi, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi pada saat itu, saudara-saudara, wibawa pemimpin gereja ini sangat disegani. Tidak dituliskan kalau ada yang sakit panggillah dokter dan seterusnya. Nah, ini sangat kontekstual. Jadi bukan berarti orang udah terkapar, udah sakitnya parah, panggil saja penatua, nggak usah dokter. Nah, ini kan sesuatu yang ekstrim. Firman Tuhannya berkata begitu. Yang dipanggil bukan dokter, bukan tim medis, tetapi penatua. Tentu kita harus lihat dulu konteksnya pada zamannya. Tidak banyak orang yang jadi dokter atau tabib pada masa itu. Sulit sekali kondisinya. Lalu pemahaman mereka terhadap sakit penyakit masih sangat terbatas. Pemahaman mereka terhadap sakit penyakit biasanya dikaitkan dengan kuasa jahat, kuasa iblis, roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan seorang. Nah, saudara-saudara, dari situlah mereka yakin bahwa ini bisa diatasi dengan cara didoakan. Tentu kalau sekarang kan ilmu pengetahuan sudah berkembang. Betul bahwa kita harus berdoa, iya. Betul bahwa kita harus mengharapkan kepada Tuhan, itu harus. Karena Tuhan adalah sumber segala pemulihan. Tapi kita juga melihat perkembangan saat sekarang ini, dunia kedokteran sudah begitu maju. Tuhan bisa memakai tim medis, dokter, untuk menolong setiap orang-orang yang kita kasihi yang sakit. Nah, saudara-saudara, kalau dulu olesi dengan minyak, bisa juga pada saat ini kita mengolesi dengan minyak tertentu. Tapi itulah dulu. Kondisi obat-obatan yang sangat terbatas, keyakinan iman. Lalu kemudian disitulah keyakinan iman akan berbicara bahwa dengan cara seperti inilah sakit itu bisa dipulihkan. Sekarang kita tidak hanya terpaku pada satu minyak tertentu, tapi alat-alat kesehatan medis, dokter, lalu kemudian obat-obatan makin berkembang. Kita menggunakan itu. Jadi sekarang, saudara-saudara, upaya mengoleskan itu, upaya manusia dan keyakinan iman
sebetulnya terjalin menjadi satu. Saat sekarang mestinya yang dilakukan juga seperti itu. Usaha medis, usaha manusia harus terjadi, tapi harus diiringi juga dengan keyakinan iman bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Jadi Yakobus di situ melihat bahwa doa sangat besar kuasanya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, saudara-saudara, ayat ini juga jangan kita pakai hanya untuk menghakimi orang lain. Oh, kalau dia sakit berarti dia dosanya banyak, berarti dia harus segera ngaku dan seterusnya. Tidak semudah itu. Tetapi disitulah berupaya bahwa betul orang bisa sakit karena dosa. Orang bisa mengalami kehidupan menderita akibat kuasa gelap, iya. Tetapi kita lihat kondisi ini, kita melihat pada perkembangan sekarang. Yang terjadi adalah bahwa ada banyak hal yang bisa membuat manusia itu menderita dan sakit. Jadi disinilah kemudian Yakobus mengingatkan supaya kita berdoa, tapi sekaligus juga berusaha. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, ayat ini saya kira banyak orang yang menjadikannya sebagai ayat emas, ayat yang dihafal, diingat, bahwa dengan doa maka akan sangat besar kuasanya. Tapi harus kita sadari, doa yang bagaimana? Kok saya berdoa, saya tidak merasakan kuasa apa-apa. Saya tidak merasakan ada pengaruh yang besar dalam hidup saya dan seterusnya. Saudara, kita harus cermati katanya. Doa orang yang benar. Jadi pertama-tama, kalau doa kita ingin didengar, harus kita berani koreksi diri kita. Doa orang yang benar, sudahkah kita hidup benar di hadapan Allah? Sudahkah kita hidup sebagai anak-anak yang menurut kehendak Bapa? Jangan hanya kita mau doa kita didengar oleh Tuhan, tapi hidup kita semau gue. Hidup kita sembrono, tidak mengindahkan Tuhan. Doa orang yang benar berarti kita punya di sini masalah dengan kehidupan kita. Kita harus membereskan hidup kita, harus benar di hadapan Tuhan. Sebab dengan hidup Anda benar, bahwa doa Anda didengar oleh Tuhan. Dan bukan hanya doa-doa untuk dirimu, untuk keluargamu saja, tapi Anda akan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Anda mendoakan orang lain dan hidup Anda benar, maka kuasa Tuhan akan turun. Kuasa Tuhan akan memampukan Anda menjadi berkat bagi yang lain. Nah, saudara-saudara, Yakobus mengingat contoh konkret Elia katanya. Elia sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Ia sungguh-sungguh berdoa. Dan lihat kuasa doa itu luar biasa. Elia meminta tidak turun hujan 3 tahun setengah. Itu terjadi. Saudara-saudara, dalam hidup kita, bagaimana kehidupan doa kita? Apakah Anda dan saya sudah betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang benar? Anak-anak Tuhan yang baik. Sehingga doa-doa kita didengar. Nah, doa yang semacam inilah yang memulihkan. Ketika hubungan Anda dengan Tuhan baik, ketika Anda dan saya menjadi orang-orang benar, maka disitulah tersedia berkat Tuhan untuk memulihkan. Bukan hanya kondisi Anda, bukan hanya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer
ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840 299 340. Atau saudara Bapak Ibu sekalian dapat memasukkannya di dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Untuk itu kita menyambut dengan pujian dari nyanyian PKJ 147 1 bait 1 sampai 3, di sini aku bawa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, puji syukur ya Tuhan, setiap kali ya Tuhan kami diberikan begitu berkat banyak ya Tuhan kepada kami. Kesehatan, keluarga, dan juga ya Tuhan orang-orang yang sekitar kami. Bapa, saat ini kami hendak ya Tuhan memberikan persembahan. Semuanya berasal daripadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan dan menguduskannya ya Tuhan, sehingga dipakai boleh untuk khususnya untuk GKI Mangga Besar, untuk pekerjaan-Mu, dalam pelayanan-Mu untuk di sekitar daerah GKI Mangga Besar, maupun juga bisa orang-orang yang perlu ya Tuhan bantuan dari pertolongannya ya Tuhan. Lewat dari apa yang kami bisa di dalam GKI ini ya Tuhan, khususnya Mangga Besar. Bapak, terima kasih walaupun gereja kami kecil, tetapi Tuhan selalu senantiasa memberikan berkat buat kami semua. Dan inilah ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan persembahan ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai menyambut lagu atau pujian pengutusan kita, marilah kita mengangkat pujian dari PKJ 231 bait 1 dan 2, di dalam suka dan di dalam duka. Mengharap kasih dan sayang
Ibu Bapa, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kalau pada saat ini kami diingatkan bahwa kehidupan doa kami dapat menjadi berkat, memulihkan. Ketika kami juga berhati-hati dalam hidup kami, menjadi orang-orang yang benar. Mampukan ya Bapa, kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebab dengan demikian kami bisa berdoa, dan doa itu besar kuasanya ketika sungguh-sungguh kami berdoa meminta kepadamu. Bapa, saat ini kami sungguh-sungguh berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, untuk pemulihan dunia ini dari COVID-19 yang terus masih saja berlangsung. Biarlah Tuhan menolong. Engkau memberikan hikmat baik bagi para pejabat dunia, WHO, pejabat-pejabat di negara-negara lain, dan juga khususnya di negara kami, dapat menangani ini semua dengan baik. Dan kami juga boleh bahu-membahu sebagai anak-anak bangsa ini untuk bersama-sama mengatasi kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kehidupan di rumah kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang menolong. Engkau yang berkenan memulihkan, membalikkan keadaan, yang sakit menjadi sembuh, yang menderita mendapatkan kelegaan, yang mengalami tekanan, penindasan, mengalami kebebasan dan juga sukacita. Jadikanlah kehidupan kami anak-anak-Mu menjadi kehidupan doa yang baik. Inilah ya Bapa, doa-doa kami. Kami yakin Engkau mendengarkannya. Dan ketika kami melanjutkan kehidupan ini, Tuhan akan memberkati kami senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ibu Bapak, kebaktian Komisi Dewasa sudah selesai. Sebentar Anda akan melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan lain. Saya kira di luar sana sudah banyak aktivitas-aktivitas lain yang mulai pada saat ini menggeliat kembali. Kehidupan di mal, di pasar, dan lain sebagainya. Tentu juga barangkali Anda bertanya-tanya, kapan kebaktian ibadah di gereja bisa dimulai lagi? Saya kira ya mungkin tidak lama lagi. Dan kami terus bergumul khususnya di Komisi Dewasa. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, tidak ada hambatan, kita akan melakukan nanti ibadah di gereja. Komisi Dewasa yang tidak banyak, memang mungkin 10-11 orang ada bersama-sama di sini, bersama-sama kembali menikmati ibadah. Nah, kapan mulainya? Ya, mungkin kita rencanakan akan dimulai di awal Oktober. Saudara-saudara doakan saja. Nah, kalau ada perubahan-perubahan lagi, kita akan informasikan. Saya berharap sesuai tema kita hari ini, doa orang benar.
jika dengan yakin sungguh-sungguh didoakan, akan besar kuasanya. Anda adalah orang benar itu. Doalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.